rencana ulang tahunnya gimana? Ayo. Om, Tante, aku baru banget inget nih, aku ada janji sama teman aku dan aku harus pergi dulu sekarang. Ya udah nggak apa-apa, mau pulang aja. Nggak gituan juga nggak apa-apa. Ya udah kamu hati-hati di jalan. Iya Reva, nggak apa-apa kok. Tapi nanti kamu ikutan kan? Mudah-mudahan aku bisa, Om. Yaudah kalau gitu. Reva, Apa kabar, Om? Baik. Reva, lu katanya nggak jadi datang ke sini, tapi ini lo datang. Ya, aku mau gimana lagi, Mel? Tadi tiba-tiba aja di jalan, gue ketemu sama bokapnya Boy. Terus dia nebeng sama gue kesini karena takut telat. Masa iya gue nggak datang? Mana enak? Hai Hani Bani. Mama di mana? Ini udah sampai ya. Lagi jalan masuk. Tadi parkirannya penuh. Oh, kau nyari parkiran terus? Sekali-sekali ganti dong alasannya. Emang udah ya kemarin? Papa tunggu ya. Iya Hani Bani. Bye. Loh, kalian kok pada berdiri? Ayo duduk. Ayo silakan duduk. Kalian udah lama nunggu ya? Enggak Om, baru 1 jam kok. Tenang aja. Oh, maaf ya, Om terlambat. Habisnya tahu sendiri sekarang. Jakarta tuh macetnya udah nggak kenal jam. Sampai akhirnya Om harus naik motor sama Reva diboncengin. Sampai sedikit masuk angin sih. Makanya nanti Om mau pesen minuman anget jahe atau jamu gitu. Ya udah nggak apa-apa Om. Yang penting macetnya tuh bukan keuangan Om, bukan dompet. Nggak apa-apa, bagus kok. Ya. Hai. Tante. Kamu kalah. Telat nih. Aku yang udah duluan nyampe. Nggak kayak gitu, Papa. Papa tau nggak, Mama keles yang nyampe duluan. Cuman kafe ini emang tempat parkirannya tuh susah sekali. Tapi kan aku duluan yang nyampe. Aku udah duduk di sini. Sementara Mama baru datang. Papa udah lupa ya, kesepakatan kita apa? Kesepakatan kita siapa yang duluan sampai di kafe, bukan siapa duluan yang duduk di kafe. Jadi Mama menang tahu. Ya tapi siapa yang bisa jadi saksi kalau siapa yang duluan datang? Kalau ngelihat aku masuk dan duduk di sini kan banyak saksinya. Jadi aku yang menang. Nah, besok kamu cuti. Nggak bisa Hani Bani aja yang cuti. Kalau katanya Boy sih, mereka emang udah biasa kayak gini. Jadi cuekin aja. Oh, Kamu. Hani Bani aja yang cuti. Kamu. Maaf. Tadi kita bercanda kan, Ma? Ya udah kalau gitu kita mulai aja acaranya, oke? Setuju. Papa, ngapain cewek tomboy itu diajak ke sini sih? Reva. Ya iyalah. Dia kan teman dekatnya Boy. Yayang, Om. Bukan Yayang, tapi Cayang. Calon sayang. Oh iya, lupa bener Cayang, Om. Udah gini aja. Kita nggak usah ngomongin yang nggak penting, oke? Ayo. Rencana ulang tahunnya gimana? Ayo. Om, Tante, aku baru banget inget nih, aku ada janji sama teman aku dan aku harus pergi dulu sekarang. Ya udah nggak apa-apa, mau pulang aja. Nggak gituan juga nggak apa-apa. Ya udah kamu hati-hati di jalan. Iya Reva, nggak apa-apa kok. Tapi nanti kamu ikutan kan? Mudah-mudahan aku bisa, Om. Yaudah kalau gitu aku duluan ya, Om, Tante.
Aduh, sorry ya gue telat ya. Gak apa-apa, santai aja. Tadi di depan gue liat ada motor gede. Itu Motor gue. Gue kan anak motor, temannya Boy juga. lo temennya Boy? Oh iya, lo temennya Boy yang waktu itu bawa anak serigala ke kantor polisi kan? Ya, kenapa lo nggak bilang? Ya ampun. Itu nggak penting, yang penting kita sekarang sudah berteman kan? Lo kenal lu deket kan sama Boy? Boy, ya lumayan lah. Kenapa emang? Lo tau nggak pacarnya Boy itu siapa? Terus cewek yang lagi digebet sama Boy itu siapa? Gue mau tahu aja. Ya, itu sih yang selalu ditanyain sama cewek-cewek. Masa sih? Iya. Emangnya kenapa? Emangnya Boy itu orang kayak gimana sih? Ya, apa ya? Gue juga takut salah sih. Cerita aja, Keles. Gue mau tahu aja orangnya kayak gimana. Ya, apa ya? Yang gue tahu sih, Boy itu sebenarnya baik. Tapi sayangnya suka PHP-in cewek, playboy gitu deh. Terus lo tau nggak kenapa Boy jadi suka PHP-in cewek? Alasannya apa gitu? Kabarnya sih Boy itu nggak bisa move on dari mantannya yang nikah sama om-om itu. Makanya dia balas dendam dengan bikin sakit hati cewek-cewek. Kayaknya Alex bener deh. Boy juga cuma PHP-in gue aja. Hai, Elsa. Alex? Udah lama kita nggak ketemu loh. Iya ya. Sini duduk. Kebetulan banget. Tapi gue mau kesana dulu ya. Udah, tar aja. Duduk, kenalin teman saya. Oh ya udah deh. Tapi gue nggak bisa lama-lama ya. Oke, nggak apa-apa. Duduk. Hai. Reva. Elsa. Nah, Reva, kebetulan Elsa juga pernah disakitin sama Boy. Elsa, coba lu ceritain gimana kalau Boy udah PHP-in lo. Nggak ada bahan yang lain apa diomongin? Ya udah ceritain aja kali, nggak apa-apa. Udah masa lalu juga, males tahu nggak sih? Boy juga lagi dekatan sama Reva, biar dia tahu gimana Boy itu orangnya. Gimana ya? Boy ganteng sih ya. Cuma kalau misalkan lo niat pertama kali ngeliat senyumnya Boy, pasti lo langsung kelepek-kelepek kan? Gue juga kayak gitu soalnya. Lo bayangin deh, lo udah ditraktir makan terus-terusan, dinner apa segala macem, udah dikenalin orang tua, pokoknya semuanya. Lo bayangin perasaan gue kayak gimana? Sakit kan? Terus udah kayak gitu sekarang lempeng-lempeng aja. Lo bayangin deh, pasti kalau misalkan ya cowok, kalau misalkan udah ada cewek lain, pasti ke gue-nya pasti bakal lempeng-lempeng aja. Nah, lo ya kalau misalkan gak mau sakit hati sama Boy, gue saranin sih, lo gak usah deket-deket lagi deh sama si Boy. Gini ya, setelah Boy tiup lilin, terus potong kue, potongan pertama kuenya harus diberikan kepada Mama. Terus diputerin deh tuh lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Ini kan ulang tahun Boy, Ma. Bukan peringatan Hari Ibu. Yang paling cocok itu untuk nerima kue pertama adalah aku. Sebagai papanya, ya kan? Karena aku kan sebagai pimpinan keluarga. Ya aku dong yang harusnya menerima kue pertama itu. Dan lagu yang paling cocok untuk diputer adalah lagu Ayah dari Rinto Harahap. Gak bisa dong, ini gak ada urusannya sama kepimpinan keluarga. Ini tuh urusannya siapa yang paling berjasa menghantarkan Boy sampai di dunia ini. Ya jelas pasti Mama. Ayo, siapa yang mengandung? Mama kan yang mengandung Boy sampai 9 bulan. Terus siapa yang melahirkan? Mama juga kan yang melahirkan Boy. Jadi yang paling berjasa Mama, yang paling pantas ya Mama. Cocok. Emang Papa nggak ada jasanya. Kalau nggak ada Papa, emang Mama bisa ngandung Boy? Wah, saya setuju banget tuh Om. Setuju. Itu bukan untuk didiskusikan, tapi itu udah ketentuannya kayak gitu. Iya kan? Cocok. Pokoknya gini aja deh. Yang jelas potongan kue pertama tetap harus diberikan kepada Mama.
Terus jangan lupa puterin lagu Bunda dari Melly Guslow, titik. Ya nggak bisa dong, Ma. Kok nggak bisa? Ya terus ngapain kita rapat di sini semua kalau hanya ngikutin perintah Mama? Kalau gitu, mendingan Mama aja yang urus semua ulang tahunnya Boy.